Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah selesaikan laporan keuangan untuk PD Mitra secara manual. Nah, pada kali ini saya akan coba buatkan laporan keuangan dari PD Mitra dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan program Mayop Accounting. Nah, di sini saya akan coba gunakan untuk Mayop Accounting versi 18. Baiklah, langsung saja. Setelah program Mayop kita buka, maka langkah selanjutnya adalah setelah Welcome to Mayop Accounting ini sudah muncul seperti ini, maka kita akan coba pilih Create di sini untuk membuat laporan keuangan baru. Ya, Create. Kemudian Next. Lalu di sini isikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan emailnya. Di sini kita akan bisa ambil dari data atau informasi perusahaan. Di sini sudah saya siapkan soalnya dari PD Mitra, ya. Oke, di sini informasi umumnya, identitas perusahaan, nama perusahaan, PD Mitra, dan seterusnya. Karena untuk mempercepat proses pengisian data informasi perusahaan ini kita bisa copy aja. Oke, nama perusahaannya adalah PD Mitra di sini, ya. Kita copy aja. Oke, untuk namanya di sini letakkan PD Mitra, kemudian alamatnya kita ambil dari kolom alamat di sini, Jalan Irian, ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian nomor teleponnya, ya, ini kebetulan nomor telepon dan nomor fax sama, ya. Ya, kita paste di sini dan juga di nomor fax ini. Lalu kita masukkan emailnya ini. Ya, kita masukkan di sini. Nah, setelah identitas perusahaan ini sudah terisi, langkah selanjutnya adalah kita pilih Next. Oke, di sini pengaturan tahun fiskal, ya. Di sini yang pertama ada Current Financial Years, ini diisi dengan tahun buku atau tahun pembuatan laporan keuangan. Ini bisa dilihat di soalnya di sini. Kita lihat coba ini adalah tahun berapa laporan keuangannya untuk PD Mitra. Oke, PD Mitra ini adalah membuat laporan keuangan tahun 2016 di sini. Oke, berarti di sini untuk current financial years-nya kita isi dengan tahun 2016. Kemudian last month of financial years, ya, karena PD Mitra ini periode akuntansinya adalah tahunan, maka untuk bulan akhir pada periode 1 tahun ini adalah bulan Desember, atau bulan akhir pada periode yang digunakan adalah Desember karena periodenya tahunan. Untuk conversion month-nya ini bulan transaksinya, kita bisa lihat di sini untuk conversion month atau bulan transaksi, kita bisa lihat di transaksinya. Oke, di transaksi untuk PD Mitra ini semua adalah bulan Desember. Oke, di sini bulan Desember, artinya kita akan coba input untuk transaksi bulan Desember. Berarti ini conversion month-nya atau bulan transaksi diisi dengan bulan Desember. Nah, untuk number of accounting period ini kita pilih 13. Oke, kalau sudah seperti ini langsung Next. Oke, Next lagi. Oke, pada pemilihan bentuk struktur akun di sini, ya, kita akan coba menggunakan yang kedua. Yang kedua ini bisa kita nanti impor data atau info nama akun dari Excel, atau bisa juga membuat secara manual. Poin kedua pun dan poin ketiga sama, ya. Tapi di sini saya akan coba untuk yang kedua. Kita checklist yang kedua, Next. Oke, lalu ke tahapan penyimpanan di sini. Nah, di sini usahakan simpan di tempat atau lokasi yang gampang kalian cari. Di sini misalnya saya akan simpan di dokumen. Kemudian di sini saya sudah punya akun PD Mitra. Ini ya, kita hapus saja yang lama. Oke, PD Mitra nih, save. Yes. Oke, Next. Ya, tunggu sampai ya. Kemudian di sini lalu kita pilih Command Center. Ya, setelah pilih Command Center maka beranda Command Center akan tampil seperti ini, ya. Artinya untuk program Mayop atau lembar kerja, kalau bahas seperti itu berarti Mayop ini sudah siap. Kalau sudah tampilan Command Center ini sudah muncul, artinya sudah kita sudah siap dalam melakukan input data, baik itu akun maupun sampai dalam transaksi. Oke, setelah beranda Command Center ini muncul, langkah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita akan coba menginput data akun yang ada. Oke, untuk mempermudah akan saya coba belah jadi dua layarnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini sebelah kanan soalnya, sebelah kiri adalah untuk program Mayopnya.
Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, langkah pertama setelah beranda Command Center muncul adalah kita akan coba input data akun. Oke, di sini sudah daftar sudah muncul. Nah, untuk menginput data akun ini dari beranda Command Center ini adalah kita pilih akun ya, tab menu akun, kemudian di akun ini kita pilih akun list. Nah, setelah akun list ini muncul adalah yang pertama di sini ada all akun ini untuk menampilkan seluruh nama-nama akun ya. Di sini sudah ada nama-nama akun bawaan dari Mayop. Nanti bisa kita edit yang kira-kira kepakai dan kita bisa delete atau kita hapus jika tidak ada jika akun tidak digunakan. Oke, untuk mempermudah proses input data akun di sini kita akan coba input satu-satu di sini. Nah, yang pertama kita akan coba input untuk kategori akun harta. Nah, untuk menginput data akun kategori harta kita bisa masuk ke menu aset ini. Ya, jadi menu aset ini digunakan untuk menginput data-data akun hanya kode akun satu atau hanya kode akun harta saja. Oke, di kode harta atau di kategori akun harta di sini ada dua subjudul, ada current liability, ada current asset, ada fixed asset. Nah, langkah pertama adalah kita akan buatkan judul akun dulu untuk current asset ini. Caranya pilih new. Oke, karena kita akan buat judul current asset, kita pilih header. Oke, untuk number akunnya adalah 1/1000 untuk subjudul pertama ya 1000. Oke, kita buat current asset. Oke, kalau sudah, nah sini muncul. Nah, setelah judul current asset ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan coba input semua nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset itu, yaitu dari kode 11100 sampai 11900 ya ini. Oke, kita akan itu ke sini. Oke, di sini sudah ada nama-nama akun bawaan Mayop, ada cek akun, ada prevision akun dan sebagainya. Cuma dari sekian nama akun ini kalian perhatikan untuk yang datanya ada checklist atau tanda link di sebelah kanan sini. Saya sarankan untuk cek akun ini yang tanda link ini kita gunakan semua ya. Kecuali yang electronic clearing akun ini nanti kita akan gunakan sebagai akun bebas. Artinya tidak perlu diedit dan jangan dihapus seperti itu. Oke, yang pertama untuk cek akun ini kita ubah atau saya sarankan kalian ubah menjadi cash in bank ini. Oke, caranya adalah cara mengeditnya klik kanan atau klik panah yang ada sebelah kirinya nih, atau bisa klik 2 kali di sini. Oke, saya coba untuk yang klik panahnya. Oke, di sini kita sesuaikan untuk cash in bank kodenya adalah 11100. Oke, namanya cash in bank. Oke. Lalu yang kedua adalah kita akan coba gunakan untuk akun yang ada tanda linknya ini. Yang kedua ada undeposit fund. Kalau cek akun tadi kita gunakan cash in bank, maka untuk undeposit fund ini saya sarankan kita gunakan untuk petty cash. Oke, petty cash kodenya adalah 1200. Namanya adalah petty cash. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada electronic clearing akun ini saya sarankan nggak usah diedit atau dibiarkan saja, jangan diedit dan jangan dihapus. Ini kita buatkan sebagai akun netral, kita buat 199 saja seperti ini. Nah, untuk yang trap debtor tanda cek di sentral ini kita akan edit menjadi account receivable. Ingat-ingat itu tadi ya, 1300 account receivable. Iya, seperti ini. Oke, di sini tersisa 2 akun yang nggak ada tanda linknya di sini. Ini kita bebas gunakan untuk akun apa saja. Oke, untuk provision akun yang akan saya edit menjadi allowance for debt full debt ini 1400. Oke, yang ini kita akan gunakan untuk merchandise inventory atau persediaan. Ya, lalu untuk akun-akun yang lain seperti store supplies ini kita akan buat akun baru dengan cara klik new di sini ya. New. Oke, kita lanjutkan 1600. Nah, untuk melanjutkan membuat atau menginput akun yang lain kita tidak usah keluar dari sini, tidak usah duke, kita bisa langsung dari sini saja klik atau tekan ALT plus N seperti ini. Nah, sehingga muncul untuk pembuatan akun baru 1700. Kontrol ALTN lagi 1800.
ALTN lagi. Oke, untuk kode akun 1 kategori current asset sudah selesai. Sekarang kita akan coba input untuk yang kategori fixed asset. Oke, sebelum kita input nama-nama akun, kita buatkan judul untuk fixed asset ini dulu. New. Oke, jika judul kita jangan lupa gunakan header. Oke, di sini adalah kalau tadi current asset adalah 100.000, maka untuk fixed asset kita buat 120.000. Oke, baru kita masukkan untuk kategori yang fixed asset. Ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Pilih new. Oke, untuk kategori akun aset atau harta ini sudah selesai. Kita akan coba lanjut pada kategori untuk akun hutang, liability. Berarti kita masuk ke liability di sini, baru kita input untuk yang liability. Oke, di kategori liability ini ada dua akun, ada current liabilities atau ada dua kategori current liabilities atau hutang lancar dan long term liabilities. Perhatikan di sini ada kode 2 di sini. Oke. Jadi kita masukkan untuk kategori current liability sama seperti tadi, kita buatkan judul dulu untuk membuat judul current liability ini. Oke, 20.000. Ya, karena judul kita bikin header. Oke, baru sekarang kita masukkan untuk kategori yang current liabilities. Yang pertama akun payable. Nah, untuk trade creditor ini kita ganti kata edit jadi akun payable 100. Oke, yang ini kita edit jadi expense payable. Oke, untuk melanjutkan yang lain kita pakai ALTN seperti tadi 1.300. Oke, untuk kategori current liability selesai. Sekarang kita masukkan untuk kategori long term liabilities. New lagi. Header jangan lupa. Ini 2000. Oke. Kita masukkan kategori untuk long term adalah Bank BCA Aloan. New. Nah, kategori untuk hutang selesai atau liability. Sekarang kita masuk kategori untuk yang modal equity di sini. Kita masuk equity. Oke, saya sarankan untuk nama-nama akun yang sudah ada atau bawaan Mayop ini, saya sarankan ini jangan diedit dan jangan dihapus ya. Sekali jangan diedit dan jangan dihapus. Nah, untuk menginput data akun kode 3 ini kita buat baru semua. Oke, pilih new. Ya, kita input. Oke, selesai untuk kode 3. Sekarang kita masuk kode 4 atau pendapatan sih. Revenue ini bisa kalian edit jadi revenue juga boleh. Sesuaikan income juga boleh. Oke, saya biarkan income saya seperti ini. Oke, kita buat untuk yang akun pertama.
Oke, akun kode 4 selesai, kita langsung kode 5 cost of wholesale sini. Oke, kita buatkan baru semua. Oke, cost of wholesale selesai. Sekarang kita masuk ke kode 6 atau expand ini, operating expand. Oke, ini bisa kita edit sini ya. Jadi advertising expand juga boleh ini. Lalu yang ini kita akan edit jadi telepon and electricity. Oke, untuk yang lainnya kita buat baru, new. Oke, untuk kode 6 atau beban selesai. Sekarang kita masuk ke kode 8, pendapatan di luar usaha. Oke. Untuk interest expense ini, new. Oke, langsung ke kode 9. Pilih new lagi. Oke, ya, untuk semua data akun sudah kita masukkan semua ya. Ini dari kode 1 sampai kode 9. Ini bisa kita lihat dari all akun, atau bisa lihat di all akun ini menampilkan seluruh data-data akun dari kode 1 sampai kode 9. Oke, setelah selesai menginput semua data akun, kita close dari sini. Oke, nah selanjutnya setelah daftar akun-akun ini sudah kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput daftar saldo awal ya, atau daftar saldo dari masing-masing akun yang barusan kita buat ini. Oke, di sini sudah ada daftar akunnya, sudah saya siapkan di sini untuk daftar akunnya. Ya, dari cash in bank sampai ke income tax expense. Oke, sekarang kita masukkan. Perhatikan di sini dalam ribuan rupiah, berarti di sini kalau 40.500 berarti 40.500. Nah, untuk memasukkan atau menginput data saldo per akun atau data saldo masing-masing akun, caranya adalah kita bisa masuk ke menu setup ya, kemudian masuk ke menu balance, lalu account opening balance. Ya, seperti ini. Kita masukkan di sini. Oke. Perhatikan untuk menginput data saldo awal ini kita harus tahu bahwa ada beberapa nama akun yang kontra saldonya, artinya tidak sesuai dengan saldo normalnya. Oke, saya kasih contoh di sini, misalkan di sini ada cash in bank untuk kode harta ya, saldo harta ini normalnya adalah saldonya debit. Jika ada nama akun harta yang kodenya yang saldonya ada di kolom kredit, berarti itu adalah saldo
kontra. Seperti contohnya di sini adalah allowance for the full debt. Di sini ada di credit. Berarti nanti untuk memasukkan di MYOB kita gunakan tanda min untuk menginput saldo dari allowance for the full debt. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Cash in bank 40.500. Langsung. Lalu petty cash 10 juta. Account receivable 85.500. 85.800. Ya, berarti allowance for the full debt ini 12.800. Dia saldo kontra. Dia tidak sesuai dengan normalnya saldo di harta. Makanya di sini kita gunakan tanda min 12.800. Ya, seperti ini cara menginput saldo kontra. Kita lanjutkan untuk merchandise inventory-nya 520 juta. Ya, di sini ada equipment akumulasi depreciation input saldo kontra, kita gunakan min ya. Ya, langsung ke kode 2 di sini. Ya, di sini untuk kode 2 atau saldo hutang normalnya dia dikredit. Berarti jika ada saldo debit maka nanti kebalikannya. Jadi akan kita gunakan tanda min untuk menginput saldo awalnya. Oke, di sini untuk kode 2 account payable 69.300. Oke, di sini ada PPN income ya, saldo kontra, kita gunakan min 3 juta. Rudiana drawing pun sama ini saldo kontra.
Oke, daftar saldo masing-masing akun sudah kita input. Perhatikan, untuk memastikan benar atau tidaknya daftar saldo ini yang kita masukkan ke dalam Ayop, maka perhatikan di bawah ada amount left to be allocated-nya. Jika di sini menunjukkan 0 rupiah atau tidak ada selisih, artinya daftar saldo yang kita input ke dalam Ayop ini sudah benar. Oke, kalau sudah kita oke seperti ini. Oke. Saya rasa untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua untuk beberapa hari ke depan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.